Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Masih bersama gue Dimas. Melanjutkan cerita kemarin, kita masih mengikuti Gilang dan Lia menghadapi kejadian aneh yang mendadak terjadi di apartemen mereka. Seperti apa kelanjutan cerita mereka? Kita lanjut dengerin aja di cerita berikut ini. Kejadian-kejadian aneh di apartemen terkutuk. Lia yang berjanji hanya semalam menginap di apartemen gue, malah sekarang berkali-kali meminta izin untuk tinggal sementara di sini. Sampai dia bisa memutuskan cara yang terbaik untuk mengusir gangguan yang dia rasakan di apartemen dia. Gue bisa tes sendiri, tanya gue suatu hari pada Lia yang saat itu sedang menginap. Apa tuh? Lia mengangkat kepalanya dari HP yang dia pegang. Gue pengen nginap di apartemen lu buat lihat gangguannya, balas gue. Lia tampak menimbang sebentar, lalu berkata, silakan. Malam itu gue menginap di ruangan apartemen Lia. Ruang itu ditata seperti dirinya sendiri, rapi dan agak girly. Sebuah teks dengan kata-kata "Get something done" tertulis di atas kaca di kamar mandinya. Gue memilih tidur di sofa karena merasa kalau gue tidur di ruang tidur, gue mengganggu privasi Lia. Malam pertama gue tidur di situ, gue nggak merasakan ada yang aneh. Cuma gue nggak tahu ya ini bisa dibilang aneh atau enggak. Gue ngerasa malam kerasa panjang aja. Gue tidur dan terbangun seakan setiap 5 menit sekali. Dan ketika gue cek jam, belum pagi. Entah karena gue gelisah atau gimana. Malam kedua ada keanehan lagi. Tapi bukan di apartemen Lia. Berawal dari lantai 1 apartemen, gue sedang menunggu lift naik yang turun dari lantai atas. Ketika pintu lift terbuka, ada sesosok cewek. Gue pikir dia mau keluar. Gue menunggu agak lama. Si cewek itu hanya berdiri dan menatap kosong ke depan. Akhirnya gue masuk dan menekan angka 5. Gue menunggu cewek ini untuk maju dan menekan tombol lift. Tapi rupanya dia tidak menekan apa-apa, jadi asumsi gue, dia mau naik ke lantai yang sama dengan gue. Lift ini tidak punya angka 4, namun tidak ada angka 3A juga, yang biasanya kan diganti gitu. Jadi setelah angka 3 hanya ada angka 5. Ada rumor yang bilang kalau lantai 4 gedung ini itu disegel dari tenan. Dan memang, klaim tersebut menurut gue masuk akal. Jarak naik antara lantai 2 ke lantai 3 dan lantai 3 ke lantai 5 berbeda. Seakan liftnya nge-skip 1 lantai. Gue keluar di lantai 5, berbarengan dengan cewek misterius itu. Gue langsung nebak dia adalah teman kencan Mas Sam. Dan benar saja, cewek itu berhenti di depan pintu Sam dan berdiri. Tidak mengetuk maupun memanggil. Gue masuk ke apartemen gue sendiri dan mengambil laptop kerjaan gue dan beranjak keluar. Ketika gue sampai di luar, gue memperhatikan cewek tersebut sudah tidak ada. Gue membatin, gue nggak mendengar pintu ruangan Mas Sam dibuka. Padahal tembok apartemen tidak kedap suara. Tidak ingin menyelidiki lebih jauh, gue masuk ke dalam ruangan apartemen Lia dan mulai bekerja. Pekerjaan gue terganggu karena mendadak terdengar suara jeritan seorang laki-laki dan seorang perempuan dari luar. Gue membuka pintu berbarengan dengan Lia. Kita berdua berpandangan sambil teriak bingung. Namun tak lama, di tengah lorong apartemen berdiri Mas Sam dan seorang cewek. Cewek ini cewek yang berbeda dengan yang gue lihat di lift. Kenapa Mas? Lia angkat bicara. Mas Sam tampak tidak fokus bentar kemudian berkata, Tadi di apartemen gue ada banyak orang. Banyak banget. Semuanya pucat. Lanjut cewek di sebelah Mas Sam. Kita lagi istirahat, terus tiba-tiba pintu kembali kebuka. Di ruang tamu gue banyak orang. Lanjut Mas Sam. Penjelasannya tampak melompat-lompat. Mulut Lia membentuk huruf O namun tidak mengeluarkan suara. Memperhatikan itu gue bertanya, kenapa? Gue denger pintunya emang kebanting kebuka, jelas Lia. Kemudian kita semua sama-sama mengintip ke dalam apartemen Mas Sam dan melihat tidak ada yang aneh. Ruangan tersebut terlihat tenang minus sosok-sosok yang dilihat Mas Sam.
Gila ini. Jangan di sini deh. Kita pindah aja untuk malam ini, kata Mas Sam. Dia mengajak cewek di sebelahnya masuk. Cewek itu mengikuti, namun terlihat enggan. Gue menoleh ke arah Lia. Kok sekarang jadi ada di ruangannya Mas Sam juga ya? Kok tanya gue, balas Lia. Retoris sebenarnya, kata gue lagi. Ada apa ini? Tanya seorang di belakang gue berdua. Gue gak perlu menoleh untuk tahu itu adalah suara dari Bu Olive. Saking seringnya gue dengar dia ngeluh kalau ruangannya bau busuk. Gue dan Lia berbalik dan menghadap Bu Olive. Itu Bu, Sam berantem sama ceweknya, gue berbohong. Bu Olive ternyata sedang menggandeng Fadil, mukanya berkerut. Tolong bilangin ya ke dia, jangan berisik. Baik Bu, balas Lia. Bu Olive kembali pulang. Gumaman dia tentang bau busuk terdengar oleh kita berdua. Itu anak dulu aktif banget deh lari-lari. Kenapa sekarang kayak zombie gitu ya? Gumam Lia. Gue menoleh ke arah Lia. Hah? Dia berubah sifat gitu? Iya, dulu tuh anak hiperaktif banget, balas Lia. Apa sifatnya berubah? Kira-kira sebulan lalu? Tanya gue. Lia tampak mengingat-ingat, namun kemudian gue bisa melihat dia mendapatkan ide yang sama dengan gue. Apa ada hubungannya ya? Gue memandangi arah apartemen keluarga Pak Bayu. Bisa jadi. Satu lantai yang disegel, kejadian yang dimulai sejak sebulan yang lalu. Sebenarnya ada apa di apartemen ini? Subscribe channel ini biar notifikasinya nggak kelewat. Dan as always, have a nice nightmare.